Di rumah saya ini ada taman, dan di taman saya ini banyak sekali aneka tanaman yang merambat ya. Salah satunya bunga yang ini merambat ya. Ini wangi sekali. Nah, sebelum keluar bunga seperti ini, maka dia hanya seperti julur saja ya. Dan unik sekali bahwa julur ini ya, ini dia pengen selalu mencapai tempat yang lebih tinggi. Dia pengen menggapai tempat yang lebih tinggi. Dan saya amati bahwa ketika dia pengen mencapai posisi yang lebih tinggi, apakah itu mencapai tiang rambatan atau pohon dahan pohon lain, maka dia mencoba ke arah itu. Dan saya melihat dia akhirnya gagal ya, dia nggak bisa mencapai, terlalu jauh. Lalu saya mengamati beberapa waktu ke depan, muncul dua batang lain yang masih berupa kayak julur saja. Lalu dua batang ini dengan batang yang sudah ada, mereka berpilin-pilin, memutar-mutar ya. Tiga lajur menjadi satu, mereka berpilin-pilin. Dan ternyata dengan tiga yang berpilin-pilin tadi, dia bisa mencapai tempat yang lebih jauh, lebih tinggi, mencapai sasarannya sampai di sana. Ketika dia mencapai, lalu julur ini mulai mengeluarkan daunnya seperti ini, dan keluar bunga, dan indah, wangi lagi. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kisah pohon merambat, bunga merambat ini? Sendirian, satu jalur, dia gagal mencapai tempat yang lebih tinggi. Tapi bersama-sama mereka bisa. Karena itu kalau Anda mau sukses meraih tempat yang lebih tinggi, Anda harus belajar yang namanya kerja tim, kerja bersama-sama. Memang orang bisa sukses sendirian, tapi keberhasilan tim selalu lebih besar, lebih hebat, lebih dahsyat daripada keberhasilan pribadi, sehebat apapun dia. Tapi banyak orang tidak bisa bekerja sama. Apa sih halangannya orang tidak bisa kerja sama? Ya, karena dia mau untung sendiri, mau kaya sendiri, mau berhasil sendiri, artinya egois. Orang tidak bisa bekerja sama karena dia tidak rendah hati. Orang tidak kerjasama, nggak mau kerjasama karena nggak mau diatur. Orang nggak bisa kerjasama karena dia nggak bisa menghargai orang lain, karena dia pengen dihargai. Nah, ini adalah hambatan-hambatan bagi seseorang sebenarnya untuk meraih sukses yang lebih besar lagi. Seorang pemimpin yang berhasil, seorang yang sukses, sebenarnya kalau dia bisa memunculkan pemimpin yang lain. Seorang berhasil adalah orang yang bisa membuat orang lain berhasil. Itu keberhasilan yang lebih hebat lagi daripada seseorang mencetak karya secara pribadi. Keberhasilan tim, kekuatan tim tidak bisa dilakukan lagi. Karena itu mari kita belajar dalam hidup ini. Hidup ini kita butuh teman. Bahkan ada pepatah ya, 1000 teman kurang, tapi satu musuh kebanyakan. Artinya memang kita betul-betul dalam hidup ini sebenarnya perlu banyak sekali teman. Dan kita tidak pernah rugi dengan punya teman. Karena itu saya menyarankan untuk kita bisa berdampak lebih besar, punya pengaruh yang lebih besar, meraih prestasi yang lebih luar biasa dalam hidup ini, lebih bahagia. Kalau kita bisa membangun pribadi kita sebagai pribadi yang diterima orang lain dan pribadi yang bisa menerima orang lain. Membangun kepercayaan, mempercayai dan dipercayai. Karena itu adalah langkah-langkah untuk bisa membangun keberhasilan kerjasama tim. Bangunlah tim hidup Anda. Kalau Anda punya teman 3-4 orang, teman dekat Anda, itu sebenarnya akan sangat mempengaruhi hidup Anda 10-15 tahun ke depan. Siapa teman Anda? Secara sadar. Bangunlah tim sukses Anda. Secara sadar. Bangunlah teman-teman Anda. Secara sadar. Bangunlah mulai hari ini sebuah tim untuk membawa Anda ke tempat yang lebih tinggi. Seperti bunga merambat ini. Meraih tempat yang lebih tinggi, dan dia bisa. Sendirian tidak bisa, tapi dalam tim tidak ada yang tidak bisa. Salam sukses luar biasa.